Oke, kita ke display, show table. Kemudian untuk load cases-nya saya akan tambahkan untuk static X dan static Y. Jadi pengujian akhirnya kita membandingkan untuk gaya geser dasar. Untuk menggunakan metode static equivalent kita kontrol dengan menggunakan respons spektrum. Oke, kita klik OK. Teman-teman boleh melihat nanti di sini lalu diklik OK lagi. Oke, untuk static X 2400 3,8606, sedangkan respons spektrum X sudah diskalakan 2400 3,8601. Oke, static Y 3758,8479, sedangkan respons spektrum Y yang sudah diskalakan adalah 3758,84. Jadi dari hasil ini saya menarik kesimpulan bahwa untuk gaya geser dasar perhitungannya ini sudah benar. Oke, setelah itu nanti kita akan lanjut ya di sini ke setelah penskalaan simpangan. Di sini saya akan lanjut ke perhitungan simpangan antar tingkat. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial etaps untuk part yang ke-8 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, teman-teman boleh mengecek di link di deskripsi, tetapi ada juga yang sudah saya bagikan di playlist. Teman-teman bisa memulai untuk menonton di part-part sebelumnya di playlist tersebut. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan langkah yang selanjutnya setelah kemarin di part yang ke-7 ya. Jadi part ke-7 ini saya sudah membagikan sampai pada video yang di ujung ya. Di ujung ini artinya kita sudah memasukkan beban, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana memasukkan load pattern, kemudian mengatur nilai auto lateral loadnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di sini. Oke, untuk tutorial selanjutnya. Yang pertama kita akan membuat diafragma ya. Jadi pada prinsipnya kebanyakan di dalam perhitungan struktur bangunan itu dipisah. Jadi dianalisis masing-masing ya seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang mau menganalisis masing-masing bisa dipisah ya atau dipilah. Tetapi bagi saya lebih prefer untuk dianalisis secara bersama-sama. Tetapi memang konsep perhitungan daripada static equivalentnya akan sedikit berbeda. Karena biasanya di dalam perhitungan Excel ketika kita menganalisis bersama-sama, faktor penskalaan gaya ini menjadi tolak ukur ya. Jadi gaya geser dasar yang dihitung secara manual dengan yang dikeluarkan oleh etaps ini harusnya sama ya seperti itu. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan bangunan dengan model seperti ini, tentunya kita sudah tidak lagi berpatokan menggunakan static equivalent secara murni, tetapi kita juga sudah harus mempertimbangkan dengan yang namanya respons spektrum. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan. Pertama teman-teman silakan di select dulu, select property ya. Di sini select properties, kemudian pilih slab section. Di select dua plat yang sudah kita modelkan, kita gambar dan sudah kita beri beban sebelumnya. Diklik select kemudian close. Nah, di sini sudah terlihat ada 300 shell selected ya di sini. Kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke saing, kemudian masuk ke shell dan silakan pilih diafragma ya di sini diafragma. Nah, di sini saya menggunakan yang diafragma D1 ya seperti ini. Jadi diafragma D1 ini kalau kita klik, nah modelnya ini rigid ya. Nah, ini harus dipertimbangkan teman-teman. Jika ternyata pekerjaan di lapangan itu tidak dilakukan pengecoran sekaligus untuk slabnya, maka saya menyarankan bisa menggunakan semi rigid. Oke, di sini saya gunakan yang semi rigid, saya klik OK, kemudian kalau sudah saya apply dan OK. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sudah ada satu pusat massa. Nah, bagaimana jika kita akan membuat dua diafragma jadi pusat massanya di sini berbeda? Ya, bisa saja yang seperti saya katakan tadi, analisisnya mungkin akan sedikit berbeda karena dia mempunyai dua pusat massa ya di sini, dua pusat massa dan dua pusat kekakuan. Sedangkan di sini dia mempunyai dua pusat kekakuan tetapi ada satu pusat massa ya seperti itu. Jadi tergantung dari teman-teman sekalian adjustmentnya seperti apa. Oke, selanjutnya di sini kalau sudah di sini
Kita perlu mengecek juga terhadap end length offset ya teman-teman. Di sini masih 0 ya. Nah ini kita perlu pertimbangkan untuk end offset long length-nya di sini automatic from connectivity, tetapi rigid sound factor-nya kita harus masukkan nilai. Nah di sini kita akan masukkan nilainya adalah 0,5 ya, seperti itu. Kita pilih select kemudian property frame section. Yang kita select adalah balok dan kolom ya di sini. Oke. Kalau sudah di select seperti ini, kemudian di close. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa ke assign frame, gunakan pilihan end length offset ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, di sini saya masukkan nilainya 0,5. Pilih apply dan oke. Nah, setelah kita memasukkan end length offset, biasanya nanti di bagian-bagian ujung itu akan terlihat seperti dirilis ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini modelnya seperti ini. Jadi untuk restraint-nya di sini, kemudian untuk mesh-nya dan juga untuk groupnya. Sedangkan untuk geometrinya di sini sudah terlihat ada frame C95, B83 dan seterusnya. Jadi di sini kita sudah bisa tahu ya untuk titik-titik join seperti ini. Kalau mau lebih jelasnya teman-teman bisa free body seperti ini ya. Jadi nanti akan bisa dilihat lebih detail. Oke, kalau sudah teman-teman lanjutkan ke pengaturan untuk load cases ya. Kita masuk ke define. Kemudian saya pilih load cases. Nah, di sini teman-teman perhatikan dari load case name dan load case type di sini. Untuk static X, oke, saya akan modifikasi di sini, modify show cases. Nah, di sini ada scale factor yang nilainya adalah 1,838 sekian. Nah, ini teman-teman didapatkan dari G dibagi R per I ya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam rumusnya di sini scale factor awal adalah G dibagi R dibagi dengan I. Oke. Jadi kalau teman-teman terapkan ini rumusnya adalah seperti ini ya, 9,80665 ini G, kemudian dibagi dengan R, dibagi juga dengan I. Tetapi nilai pembaginya ini bagian dalam ini dibagi dulu ya. Nah, untuk di etaps kita langsung saja kita copy nilai untuk nilai G-nya ya di sini 98065. Saya pindahkan ke etaps di sini di paste seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bagi buka kurung nilai R-nya di sini 8 ya. Nah, nilai R-nya ini 8 ya. Teman-teman bisa lihat dari sistem penahan gaya seismik ya. Jadi di sini R-nya 8 untuk tabel 12 di sini coefficient modification response. Kemudian di sini saya masukkan nilai 8 dibagi lagi dengan I ya. Nah, untuk I ini untuk tergantung kategori risiko, faktor keutamaan gempa saya di sini 1,5 ya, seperti itu. Jadi ini saya masukkan 1,5. Kalau sudah, teman-teman bisa tekan enter. Nah, seperti ini scale faktornya ya. Kalau sudah ini di Ctrl C, oke lagi, kemudian lakukan yang sama untuk static Y. Oke, di sini saya masukkan yang sama seperti ini. Kalau sudah, diklik oke ya, seperti ini. Jadi ini load case-nya adalah linear static. Nah, bagaimana dengan respons spektrum ya di sini? Nah, untuk respons spektrum di sini saya akan buat dua ya di sini. Jadi ada yang sebelum penskalaan dan setelah penskalaan. Nah, apa bedanya di sini? Oke, jadi bangunan itu nanti ketika kita menganalisis untuk skala simpangan, di sini kita bisa melihat ya. Jadi dari gaya geser respons spektra yang belum diskalakan berapa dan setelah diskalakan berapa. Jadi ada persyaratan bahwa nilai geser dinamik itu harus lebih besar atau sama dengan 100% dari gaya statik. Nah, ini kalau tidak terpenuhi, tentunya sebenarnya perencanaannya belum komplit ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya coba tampilkan ya di sini di SNI 1726. Oke, ini saya coba buka. Oke. Nah, di 1726 ya, di 1726 teman-teman cek di bagian bawah di sini. Jadi sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang percepatan spektra, respon desain, kemudian scale factor ya di sini. Jadi kategori desain seismik, kemudian peningkatan gaya geser dasar seismik, fleksibilitas diafragma di sini juga harus ada yang dipertimbangkan. Kemudian di sini nanti ada juga pemilihan prosedur analisis, kemudian gaya lateral untuk static equivalent,
Oke, jadi harus sama ya di sini. Kemudian yang saya sampaikan tadi, kita mulai masuk dari distribusi gaya seismik di sini, kemudian torsi tak terduga, simpangan, kemudian pengskalaan gaya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, apabila periode fundamental hasil analisis di sini CU kali TA ini lebih besar dari CUTA untuk arah tertentu, maka periode T harus diambil nilai CU kali TA. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar analisis seragam kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode ekivalen, maka di sini dikalikan dengan V per VT, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekivalen yang dihitung disesuai pasal ini ya. Kemudian VT adalah gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam. Jadi di sini kita harus membagi dulu ya, tidak langsung kita menetapkan skalanya. Baik, jadi kita lanjut ya. Di sini saya coba kembali ke etaps. Di sini saya akan buat dulu di sini untuk respon spektrumnya. Ini saya modifikasi. Kemudian setelah saya modifikasi di sini saya ganti ya. Jadi kalau respon spektrum di sini menggunakan respon spektrum ya, seperti ini. Kita pilih add, kemudian di sini kita gunakan U1. Nah, di sini saya belum membuat grafiknya ya. Nah, di sini kita perlu memasukkan grafik dulu. Oke, untuk respon spektrumnya. Teman-teman masuk ke define, pilih function, kemudian respon spektrum. Nah, di sini saya pilih add new function, kemudian saya beri nama respon spektrum ya, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa memasukkan nilai SS-nya ya di sini. Untuk SS-nya kita ambil yang dari atas seperti ini. Oke, kita paste di sini. Kemudian untuk S1-nya sama di sini, kita copy lagi, paste di sini. Panjang periode transisinya adalah 16 detik ya. Di sini saya masukkan 16 detik. Side class-nya C, kemudian kita lihat nilai dari SDS. SDS-nya 0,7149. Oke, di sini nilai SDS. Kalau di sini nilainya masih 0,8578 ya. Berarti di sini kita perlu melihat untuk nilai SDS dan SD1. Oke, saya coba lihat lagi. Di sini kalau kita masukkan ke side class B, oke. Di sini SDS-nya 0,8, kemudian A-nya dia semakin turun ya di sini. Oke, jadi posisinya ini harus sama. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan nilainya adalah C di statik ya, di sini saya coba balik ke statik dulu. Define, kemudian load pattern, kemudian statik ya di sini. Modify lateral load. Nah, di sini set class-nya kan C. Nah, ini teman-teman harus konsisten. Kalau di sini C, di respon spektrum juga itu harus sama ya, harus C, tidak boleh berbeda. Di sini SDS-nya adalah 0,8578. Oke, kita kembali lagi di sini, masuk ke define. Kemudian respon spektrum. Di sini saya pilih 716, add new function, respon spektrum ya, seperti ini. Kemudian di nilai SS-nya saya masukkan seperti ini 1,0723. Oke, kemudian untuk E1-nya 0,4754 dan untuk panjang transisinya di sini 16 detik, side class-nya adalah C. Oke, di sini sudah sama ya. Jadi koefisien untuk FA-nya 1,2 sedangkan untuk FV-nya 1,5 dan SDS-nya 0,8578. Kalau sudah, teman-teman klik OK, lalu diklik OK lagi. Kemudian masuk ke define lagi dan balik ke load cases. Nah, di sini RS-nya saya modifikasi lagi. Di sini kita modifikasi, perhatikan di sini sudah ada load name-nya RS, tetapi pastikan load case type-nya di sini adalah response spectrum. Oke, kita pilih add, kemudian di sini sudah benar acceleration, kemudian U1 fungsinya response spectrum. Nah, di sini skalanya kita tinggal kali ya. Kali dengan ini ya, nilai dari 8/1,5 ya, seperti ini. Oke, sorry di sini 9.000 sekian ya. Saya coba delete dulu. Add ini dibagi dengan 8/1,5 ya, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman ganti fungsinya ke respon spektrum lalu klik OK. Nah, ini sudah jadi ya untuk respon spektrum. Oke, tetapi di sini kita akan buat dua juga ya. Jadi di sini pastikan untuk RS arah X ya, ini yang nilainya U1 ya, seperti ini. Kemudian ini akan saya copy di sini.
Kemudian setelah saya copy, nanti ini akan saya ganti menjadi U2 ya, seperti ini. U2 itu untuk respon spektrum arah Y ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, oke, di sini saya coba klik OK dulu, lalu kita klik OK. Oke, kalau sudah teman-teman perhatikan di step berikutnya di sini kita akan mulai menganalisis pertama untuk pembentukan atau nilai dari bentuk dan jumlah ragam ya. Jadi akan terbentuk 12 mode ini, kita akan melihat untuk UX UY dan sum X dan sum Y. Oke, di sini kita klik seperti ini, kemudian kita coba running ya, seperti itu. Nah, ini untuk hasil runningnya sudah keluar. Oke, untuk mengecek dari sini ya, teman-teman bisa, ini saya hapus dulu. Oke, seperti ini. Atau kalau tidak mau dihapus, ini saya geser saja biar tidak terlalu sempit ya. Kita ke table, kemudian analisis result di sini, struktur output, kemudian masuk ke modal information. Nah, pada pilihan modal information ini, saya akan pilih MPMR ya, di sini modal partisipasi massa rasio ya, seperti ini. Klik kanan, kemudian saya show table. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 12 periode, 12 mode ya di sini, dan ada nilai dari 12 periode tersebut. Kemudian sum X sum Y-nya di sini ada 92 dan 92. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada persyaratan ya. Ada persyaratan untuk MPMR-nya itu atau nilai dari mass rasionya itu harus lebih besar dari 90. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, saya coba tunjukkan ya di sini untuk pasalnya. Partisipasi massa rasio ya di sini. Jadi tidak boleh dia kurang dari 90 ya di sini. Oke, kita coba lihat untuk di bawah ini ya, analisis spektrum, kemudian kita lihat dulu di batas simpangan. Oke, di atas ini ya kalau tidak salah untuk mass rasio ya. Baik, kita bisa mengecek di pasal 7.9 ya, analisis linear dynamic. Di sini analisis dilakukan dengan menentukan ragam getar alami untuk struktur, dan di sini adalah 100%. Jadi kalau teman-teman melihat di sini saya masih 92. Nah, di sini untuk mendapatkan nilainya 100% berarti modal ini harus kita naikkan ya. Tetapi pada prinsipnya biasanya di 90-an ini sudah sangat aman ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini pun masih menggunakan 95 ya, seperti itu. Jadi dari teman-teman sekalian mengadjustmentnya seperti apa. Oke, kalau sudah di sini teman-teman bisa lihat untuk UX dan UY-nya di sini sudah terlihat. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk modal periode pertama dan kedua di sini adalah translasi ya, translasi arah X. Kemudian modal 3 dan 4 di sini translasi arah Y. Nanti di modal yang ke-7 di sini barulah dia akan berotasi ya, seperti itu. Jadi di sini kalau kita melihat nilai dari ini ya, dari UX UY ini sebenarnya kurang ini ya, kurang ideal ya. Harusnya di sini UY UX atau UX UY ya. Kemudian barulah dia ada di periode berikutnya. Kemudian di yang ketiga di sini harusnya RZ ya, seperti ini. Jadi kalau kita melihat di sini untuk nilai dari UX UY kemudian di RZ-nya ini sudah ada ya di sini 0,07, 0,1, bahkan di sini 0,03. Jadi memang untuk bangunan yang kita analisis ini perilakunya, pergerakan baik translasi maupun rotasinya memang dia tidak mengikuti sesuai kaidah yang berlaku, tetapi ini biasa umum terjadi sebab bangunan itu kan tidak mungkin dia harus selalu simetris, harus selalu benar-benar panjang dan lebarnya sama ya, seperti itu. Sehingga ketika terjadi keadaan seperti ini teman-teman bisa melakukan step yang selanjutnya ya di sini. Jadi kita pilih dulu ya di sini, nanti kita akan capture ya. Ini saya pindahkan dulu ke bagian kanan. Kemudian bagian ini akan saya capture ya, seperti itu. Ini saya klik seperti ini, UX, UY. Oke, kemudian saya akan capture seperti ini. Nanti ini akan kita copy ya. Jadi kita akan bawa ke Excel. Jadi di sini kita bisa melihat lebih jelas ya. Ini saya coba minimize dulu. Ini saya perbesar seperti ini. Oke, nah ini sudah terlihat dengan RZ sampai sum RZ ya, seperti ini. Oke, kita klik, kemudian kita capture. Di sini kita masukkan seperti ini. Oke, kalau sudah di sini diklik copy, kemudian kita masuk ke Excel.
Oke, sini saya coba paste ya seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat perbandingannya ya seperti ini. Oke, kalau sudah di sini kita akan melanjutkan ya di sini. Kita akan melanjutkan untuk langkah step selanjutnya ya. Nah, di sini untuk step selanjutnya di sini kita akan mengecek penskalaan gaya dan akan mengecek penskalaan simpangan ya di sini. Jadi di sini biasanya kalau untuk bangunan yang berbentuk seperti ini, respon spektrum arah X dan arah Y itu kadang-kadang hampir dipastikan ya, bukan kadang-kadang, hampir dipastikan itu nilainya berbeda ya. Di sini saya unlock dulu, kemudian kalau sudah saya ke define, kemudian load cases lagi. Di sini saya sudah punya RX dan RY. Jadi RSX dan RSY. Di sini kalau teman-teman perhatikan nanti, oke, saya coba running lagi, kita akan melihat ya di sini ada tabel di sini, kita akan melihat kalau yang sebelumnya kita sudah melihat gaya geser statik, nah sekarang kita akan melihat gaya geser akibat respon spektra ya di sini. Jadi ada VIX dan ada VIY. Nanti kita akan skalakan nilainya di sini. Nah, kita akan skalakan berapa hasil dari etaps ini. Kemudian kita harus skalakan lagi. Kita akan skalakan nilai gaya geser respon spektranya ini harus di atas 100% daripada gaya geser statik. Oke, poinnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita mengecek nilai dari RSX dan RSY itu bisa dari display, kemudian saya pilih show table. Nah, di sini saya akan filter ya untuk struktur output. Saya akan ambil pertama ini adalah base reaction. Kemudian pada pilihan select load pattern di sini saya akan mencari yang RSX ya di sini, respon spektrum arah X dan respon spektrum arah Y. Ini saya cari ya di sini RS ya seperti ini. Kemudian oke. Untuk load casesnya di sini pastikan RSX dan RSY. Kalau sudah teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk RSX nilainya adalah 1643,56 ya. Ini saya coba paste di sini ya. Oke, di bagian bawah ini. Ini yang unscale ya. Jadi nanti ada dua yang setelah kita scale juga nanti harus kita masukkan. Untuk RSY-nya di sini adalah 1597. Oke, kita coba paste di sini. Kita bold dan kita highlight juga. Oke, sudah dua nilai yang kita dapat di sini, yaitu gaya geser respon spektra unscale untuk arah X dan arah Y. Selanjutnya saya akan mengecek juga untuk statiknya untuk memastikan. Saya ke display, show table, kemudian bagian load casesnya ini saya ganti statik X dan statik Y. Klik OK, lalu saya klik OK lagi. Oke, di sini 2403 ya. 0,86. Oke, di sini saya masukkan di sini ya. Ini gaya geser dari etap seperti ini. Kemudian minusnya saya hilangkan, oke. Dan yang kedua di sini untuk FY-nya adalah 3758 ya, seperti ini. Oke, sampai di sini saya sudah melihat pola ya di sini. Nah, ini sudah hampir benar ya. Kenapa saya menyatakan ini hampir benar? Karena teman-teman perhatikan bangunan yang saya buat ini bentuknya adalah L. Nah, ketika bentuknya berbentuk L atau tidak beraturan, berarti nilai gaya geser dasar baik untuk gempa statik arah X maupun arah Y jika dibandingkan dengan gaya geser akibat respon spektra yang unscale-nya arah X dan arah Y, ini harusnya bersamaan ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat nilainya di sini. Oke. Nah, di sini tidak mungkin gaya gesernya sama karena bangunannya ini tidak beraturan ya, atau di sini ada ketidakberaturan massa ya. Jadi ada satu massa yang besar, kemudian satu massa yang kecil. Oke, selanjutnya saya masuk ke tahap ke-9 ya di sini, atau maksud saya ke poin G ya di sini. Nah, kita sudah punya nilai ya di sini. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa sih nilainya di sini. Jadi penentuan nilai ini faktor skala awal di sini adalah 1,838. Kemudian untuk penskalaan simpangan ini kita akan cari ya di sini, kita akan cari, akan menentukan berapa sih nilai scale yang kita butuhkan ya di sini. Oke, di sini saya lihat dulu dari 1068 ini harusnya berdasarkan perhitungan ya di sini. Kalau yang hasil hitungannya manual 1006,78 ini kan sama ya. Ini dianggap bangunan ini
simetris, padahal dia tidak sama. Jadi nilai pengskalaan gayanya ini saya akan ambil terhadap yang ini ya. Ini untuk arah X, kemudian ini untuk arah Y. Jadi jangan salah mengambil nilai. Oke, sudah ditemukan di sini. Faktor skala yang baru adalah 1,463 untuk skala Fx dan 2,353 untuk skala Fy. Oke, kita lanjut di sini. Saya unlock dulu. Oke, kemudian define, kemudian saya masuk ke load cases. Nah, yang belum di scale ini saya biarkan seperti ini saja, RSX dan RSY. Ini saya akan copy. Add copy of case, kemudian saya akan beri nama RSX dengan keterangan scale. Nah, scale-nya berapa ya nilainya di sini? Teman-teman boleh mengambil bagian yang di bawah sini. Jadi di sini untuk skala yang baru ya, di sini nilainya seperti ini. Kita copy saja, kita masukkan di sini. Ini untuk X, kemudian untuk Y, saya akan copy dari Y lagi. Add copy of case, kemudian saya beri nama RSY scale ya, seperti ini. Jangan lupa untuk scale faktornya kita ambil yang SFY. Kita klik seperti ini, kita paste, kemudian saya klik OK. Kalau sudah, ini kita akan running lagi ya, seperti ini. Baik, ini hasil runningnya sudah selesai. Kita ke display lagi, kemudian kita ke show table. Nah, setelah di show table, di sini masih dalam pilihan struktur output base reaction. Nah, di sini saya akan filter ya. Kalau yang tadi saya menggunakan yang biasa ya, yang RSX dan RSY yang belum di scale. Sekarang saya pilih yang setelah saya scalekan ya, seperti ini. Klik OK. Kemudian teman-teman klik OK lagi. Nah, di sini sudah masuk ya nilainya. Untuk fx-nya setelah di scale 2403,86, saya copy, pindahkan ke Excel di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kolom ya. Jadi saya sudah modifikasi untuk rumusnya. Jadi bila mana gaya geser setelah di scale ini sama dengan gaya geser statik ya, berarti hitungan kita sudah benar. Dan ini sudah oke ya. Tetapi bila mana dia belum sama, maka di sini akan ada rumus ya untuk mengarahkan kita menghitung kembali. Ini saya paste, kemudian ini sudah oke. Saya copy lagi di sini. Ctrl C, masuk ke bagian Excel lagi, di bawah ini saya paste lagi. Oke, teman-teman perhatikan di sini untuk nilai skala gempa yang sudah diskalakan ya, nilainya di sini kita cek ya, bandingkan di sini harusnya sudah oke ya, karena sudah selisihnya sudah 0% ya. 2403,86 di sini 2403,86. Jadi yang dikeluarkan oleh statik dan yang dikeluarkan oleh dynamic sekarang nilainya sama. Oke, kita coba buktikan di sini 2403. Oke, saya akan filter keduanya ya di sini. Oke, kita ke display, show table. Kemudian untuk load cases-nya saya akan tambahkan untuk static X dan static Y. Jadi pengujian akhirnya kita membandingkan untuk gaya geser dasar. Untuk menggunakan metode static equivalent kita kontrol dengan menggunakan respon spektrum. Oke, kita klik OK. Teman-teman boleh melihat nanti di sini lalu diklik OK lagi. Oke, untuk static X 2400 3,8606, sedangkan respon spektrum X sudah diskalakan 2403,8601. Oke, static Y 3758,8479, sedangkan respon spektrum Y yang sudah diskalakan adalah 3758,84. Jadi dari hasil ini saya menarik kesimpulan bahwa untuk gaya geser dasar perhitungannya ini sudah benar. Oke, setelah itu nanti kita akan lanjut ya di sini ke setelah penskalaan simpangan. Di sini saya akan lanjut ke perhitungan simpangan antar tingkat. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.